Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revandi Pradita dari kelas 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas sosiologi. Soal nomor 1. Sebutkan 3 karakteristik fakta sosial dan jelaskan setiap poinnya. Jawab. 3 karakteristik fakta sosial menurut Emile Durkheim adalah eksternal, memaksa, koersif, dan umum. Eksternal berarti fakta sosial berada di luar kesadaran individu dan sudah ada sebelum mereka lahir. Memaksa berarti memilih kekuatan untuk menahan individu agar bertindak sesuai norma masyarakat dan ada sanksi jika dilanggar. Dan umum berarti berlaku untuk semua anggota di masyarakat atau kelompok tertentu dan mencerminkan kesepakatan kolektif. Berikut adalah penjelasan setiap poinnya. Eksternal. Fakta sosial ada di luar diri individu. Ia sudah ada sebelum individu lahir dan akan tetap ada setelah individu meninggal. Tidak tergantung pada kesadaran atau keinginan individu. Contoh, aturan hukum, nilai norma, adat istiadat yang sudah berlaku di masyarakat sebelum seseorang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Memaksa atau koersif. Fakta sosial memiliki kekuatan untuk memaksakan diri kepada individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan masyarakat. Jika individu melanggar atau menyimpang dari fakta sosial, ia akan menghadapi tekanan atau sanksi sosial dari masyarakat. Contoh, aturan lalu lintas seperti kewajiban berhenti saat lampu merah yang harus dipatuhi pengendara untuk menghindari sanksi. Umum atau kolektif generatif. Menjelas fakta sosial bersifat umum atau kolektif, artinya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat atau kelompok tertentu tanpa membedakan status, gender, atau usia. Fakta sosial ini mencerminkan kesamaan atau kesatuan antara individu dalam masyarakat dan merupakan konsensus atau kesepakatan bersama. Contoh, kewajiban pribadi bagi umat beragama atau norma-norma pernikahan yang berlaku di suatu masyarakat. Nomor 2. Jelaskan yang dimaksud dengan tindakan tradisional beserta contohnya. Jawab. Tindakan tradisional adalah tindakan sosial yang didasarkan pada kebiasaan adat istiadat atau tradisi yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Dilakukan tanpa mempertanyakan rasionalitasnya atau alasan mendalam di baliknya, dan diwariskan secara lisan atau praktik. Contohnya, termasuk upacara ngaben di Bali, tradisi padusan menjelang Ramadan di Jawa Tengah, serta mudik saat hari raya keagamaan di seluruh Indonesia. Nomor 3. Jelaskan syarat sebuah tindakan disebut sebagai tindakan sosial. Jawab. Sebuah tindakan dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan, diarahkan kepada atau dipengaruhi oleh orang lain. Syarat utamanya adalah adanya makna subjektif yang dipahami individu dalam konteks adanya orang lain dan interaksi sosial yang terjadi. Contohnya, tersenyum kepada diri sendiri di depan cermin bukanlah tindakan sosial, tetapi tersenyum kepada orang lain adalah tindakan sosial karena melibatkan dan mempengaruhi orang lain. Syarat-syarat tindakan sosial memiliki makna subjektif. Tindakan tersebut memiliki arti atau makna tertentu bagi pelakunya yang berasal dari interpretasi individu terhadap suatu situasi yang melibatkan orang lain, dipertimbangkan dengan keberadaan orang lain. Perilaku tindakan sosial selalu mempertimbangkan perilaku atau keberadaan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bagian dari konteks tindakan tersebut. Nomor 4. Jelaskan perbedaan antara public issue dan personal trouble. Jawab. Perbedaan utama antara personal trouble dan public issue terletak pada cakupan dan dampaknya.
Personal trouble mempengaruhi individu atau keluarganya yang berada dalam lingkup pribadi, sedangkan public issue mempengaruhi masyarakat luas, menyangkut nilai kolektif dan membutuhkan solusi sosial untuk kolektif. Personal trouble, masalah yang terbatas pada tingkat individu atau keluarga dekat dan berada dalam batasan biografi seseorang. Nomor 5. Jelaskan tahapan penting dalam upaya memahami realitas sosial di masyarakat. Jawab. 3 tahapan penting dalam memahami realitas sosial menurut Peter Bettger dan Thomas Luckmann adalah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Tahapan ini menjelaskan bagaimana manusia menciptakan, menstabilkan, dan pada akhirnya menerima realitas sosial melalui interaksi dan tindakan kolektif. Berikut penjelasan setiap tahapan. Eksternalisasi, tahap di mana manusia melalui tindakan dan interaksi menciptakan sebuah realitas yang terlepas dari diri mereka sendiri. Ini adalah proses mengekspresikan diri ke dunia luar, di mana orang melakukan sesuatu yang dapat menciptakan budaya dan struktur sosial. Eksternalisasi, tindakan dan produk yang dihasilkan tadi mulai menjadi objek yang terpisah dari penciptanya. Ini berarti tindakan-tindakan dan budaya yang telah diciptakan menjadi nyata dan memiliki keberadaan sendiri di luar kesadaran individu. Internalisasi, tahap terakhir adalah di mana individu menerima dan menyerap kembali objek-objek sosial yang telah diciptakan oleh masyarakat. Melalui sosialisasi, individu belajar untuk mengenali dan menginternalisasi realitas objektif ini, membuatnya menjadi bagian dari pemahaman dan pengalaman subjektif mereka sendiri. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.